Seperti biasa tolong dirapikan dulu atribut seragamnya, rambutnya, kerudungnya. Ya, tolong senyum yang manis sedikit. Nah, kita kan enak dia peragamnya. Jadi semuanya sudah siap menerima materi hari ini. Silakan dibersihkan dulu sampah-sampahnya itu ya, ada sampah di situ ya. Ya, terima kasih. Oke, semuanya sudah siap ya, ruangannya udah bersih, orang-orangnya udah rapi-rapi gitu ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan baik secara fisiknya maupun secara mentalnya ya. Ya, karena banyak orang yang raganya tuh sehat tapi dia berpura-pura bahagia seperti itu. Semoga mentalnya juga dalam keadaan bahagia, dalam keadaan siap untuk menerima materi hari ini. Oke, hari ini semuanya hadir kan ya? Hadir? Saya cek bangkunya ada satu yang tidak hadir, siapa? Oh, kenapa kok nggak hadir? Oh, izin. Oh iya. Ya, oke, terima kasih informasinya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang coba Sob Jin, coba dibaca itu judul materi topik hari ini apa? Iya, desain grafis. Coba cukup tolong diulang. Iya, terima kasih. Jadi judulnya apa hari ini? Bareng-bareng semuanya disebutkan desain grafis. Oke, terima kasih atas antusiasnya. Semoga meskipun di awal-awal antusias, semoga di akhir juga semangatnya tetap ada gitu ya. Biasanya kalau akhir-akhir itu udah lemes gitu. Oke, sebelum kita belajar tentang desain grafis, pastinya kalian bertanya-tanya kenapa sih kita harus belajar desain grafis, kenapa kita sebagai anak multimedia itu belajar desain grafis, apa gunanya untuk masa depan kita, untuk kita sendiri, untuk masa depan bangsa ya, seperti itu ya. Apa sih gunanya, apakah berguna untuk masa depan kita, apakah atau cuma formalitas aja? Enggak ya. Apalagi kita kan kalian kan udah memilih yang jurusan gitu ya, kan kalian bisa milih SMA ataupun SMK ataupun SMU juga bisa kan ya, tapi kalian lebih memilih SMK dengan menjurus ke multimedia. Jadi otomatis materi-materinya akan mendukung kompetensi kalian di bidang multimedia, dan salah satu bidang multimedia adalah desain grafis. Nah, ini saya berikan motivasi apa aja sih peluang pekerjaan di desain grafis ini. Desain grafis ini salah satu bidang yang di multimedia gitu ya, salah satu anak cabangnya multimedia. Aslinya ada banyak ya, di sini saya hanya menyebutkan 4 karena untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada creative director. Creative director ini seperti nanti kita akan bahas. Itu ada nominal gajinya ya, ada desainer grafis, komikus junior, UI UX designer. Kalau UI UX designer ini makin dibutuhkan ya, karena sekarang kan apa-apa produk perusahaan ataupun lembaga itu kan pakai aplikasi ya, apalagi sekarang zamannya digital learning gitu, online learning. Nah itu UI UX designer itu bukan cuma lembaga pendidikan ya, lembaga perusahaan. Marketing itu kan biasanya pakai aplikasi ya, ada Shopee ya, Tokopedia, Bukalapak. Nah itu tugasnya UI UX designer, mereka mendesain aplikasinya, jadi tampilan aplikasinya mereka yang desain seperti itu. Gimana? Sudah semangat untuk mempelajari desain grafis pada pertemuan kali ini? Oke, sebelum kita ke tahap ataupun ke sesi pemaparan materi, kita pastinya saya selalu memberikan tujuan pembelajaran dulu ya. Untuk spoiler, evaluasi, karena di dalam tujuan pembelajaran itu kan pasti ada
degree-nya, apa aja sih yang bakal diujikan di evaluasi nanti. Pasti kan ada evaluasi kan ya di akhir gitu ya. Oke, itu ada 4 ya. Yang 2 terakhir itu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi tujuan yang ke-5 dan 6 itu untuk pertemuan selanjutnya kita skip aja. Kita fokus ke tujuan pertama sampai yang keempat. Ini kan ranah kognitif ya, ranah pengetahuan aja, nggak sampai ranah keterampilan gitu. Untuk prakteknya kita akan praktek di pertemuan selanjutnya seperti itu. Jadi seorang desainer grafis itu tidak hanya butuh skill untuk menguasai software kayak Adobe Photoshop ataupun CorelDRAW ataupun Illustrator gitu ya sekarang kan gitu. Menguasai aplikasi ini meskipun kita udah hafal di luar kepala fungsi-fungsi toolsnya, tapi kita nggak tahu pengetahuan tentang desain grafis ya percuma dong. Desain yang dihasilkan itu pastinya nggak sesuai dengan prinsip, sesuai dengan unsur-unsurnya apa aja gitu kan, seperti itu. Jadi untuk kita ke tahap belajar aplikasinya, lebih baik kita mengetahui dulu apa sih desain grafis, apa aja elemennya, seperti itu, gimana desainnya baik. Jadi setelah itu baru kita belajar aplikasinya. Oh gini loh cara buat, tinggal kita terapin gitu loh. Pengetahuan yang kita dapatkan di pertemuan ini kita terapkan di pertemuan yang membahas tentang keterampilan menerapkan desain grafis dalam membuat poster misalnya ataupun membuat brosur seperti itu. Nah, gimana sih cara kita membuat karya desain yang kreatif seperti itu? Kita akan pelajari di materi hari ini ya. Gimana sih seorang desainer itu memahami desain seperti itu? Jawaban ini akan terjawab jika kalian memperhatikan materi hari ini, oke? Nah, apa sih desain grafis itu? Desain grafis merupakan suatu media komunikasi. Komunikasi itu kan pentransferan pesan ya ke audiens seperti itu. Jadi pesan yang dihasilkan oleh desain itu kan pasti ada pesannya ya. Misalnya ini tulisannya desain grafis percetakan. Oh ini buku paket desain grafis percetakan berarti. Nah ini berarti memberikan audiens itu kayak berpikir ini berarti ini buku desain grafis percetakan seperti itu, sebagai tanda atau simbol seperti itu. Bisa secara visual. Nah ini kan visual ya, visual dilihat, bukan secara audio. Ini kan nggak bisa didengerin gitu ya. Sebagai pengantar pesan untuk memberikan cara yang efisien. Jadi kalau misal pakai ini gitu kan lebih efisien ya, daripada misalnya buku ini nggak ada tulisan desain grafis percetakannya. Ini pasti kan yang beli bingung, ini buku apa sih gitu kan. Nah dikasih ini biar memudahkan manusia untuk mengenal ini tuh buku apa, buku paket apa, seperti itu. Namun bukan hanya gambar yang digunakan, melainkan penggabungan antara gambar dan teks. Ini kan contohnya, ini kan ada gambarnya ya, ada ilustrasi gambarnya, gambar pendukungnya, dan ada teks seperti itu. Jadi lebih memudahkan audiens dalam menangkap pesan di desain tersebut seperti itu. Nah dulu itu desain grafis itu diterapkan pada media-media statis. Dulu kan belum ada ya media-media yang kayak motion graphic gitu, media yang bergerak gitu kan awalnya belum ada ya. Yang pertama itu diterapkan di sebuah buku. Buku itu kan nggak bergerak ya, buku. Nah ini salah satu media grafis. Nah ini kan nggak gerak gitu ya. Terus ada majalah, misalnya kalian biasanya majalah apa? Majalah Playboy gitu ya, majalah gadis sampul. Nah itu juga desain grafis di situ. Terus ada brosur juga. Nah sekolah ini kan ada brosurnya ya. Nah itu termasuk penerapan desain grafis di awal-awal dulu hanya diterapkan di media statis seperti ini. Dan sekarang sudah berevolusi seiring perkembangan zaman kan. Sekarang kan apalagi sekarang udah era digital gitu ya, eranya Gen Z. Kalian kan Gen Z ya, saya juga Gen Z. Itu ada desain multimedia interaktif. Jadi misalnya nih di handphone sini ada multimedia interaktif. Nah untuk mencari informasi itu kita tinggal klik aja semau kita.
tik 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 seperti itu. Kayak kalian cari di Google gitu kan, bisa pakai voice gitu kan. Nah itu kita bisa klik 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 sesuai dengan keinginan kita. Nah itu termasuk desain multimedia interaktif juga. Tapi ada juga aplikasi khusus yang dinamakan dengan desain multimedia interaktif. Itu akan kita pelajari ya di mata pelajaran multimedia interaktif, pastinya bukan di mata pelajaran ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis desainer grafis. Yang pertama itu ada drafter. Drafter ini kayak buat ruangan gitu ya, kayak arsitek seperti itu. Arsitek kan gambar ruangan gitu ya. Nah seperti itu juga termasuk karya desain grafis loh ya, kan itu kan nggak berat ya. Nah itu juga termasuk desainer grafis. Yang kedua ada editor. Editor ini kayak editor logo, editor poster, editor apa lagi tuh, brosur gitu ya. Yang ketiga ini ada layouter. Layouter ini kayak kalian tugasnya itu buat desain tata letaknya kayak majalah, koran gitu kan. Nah itu kan harus dibuat semenarik mungkin juga tata letaknya. Itu kan ada banyak teksnya ya. Nah itu tugasnya membuat tata letak semenarik mungkin seperti itu. Ya nggak hanya menarik juga sih ya, harus memudahkan audiens untuk memahami dan membacanya juga gitu. Yang keempat ada art director. Art director ini tugasnya kayak buat visual effect gitu, iya. Jadi butuh kreativitas yang tinggi seperti itu. Untuk jenis-jenis desainer grafis selanjutnya, di sini ada fotografer. Jadi salah satu peluang pekerjaan untuk anak multimedia di desain grafis ini ada fotografer. Jangan salah ya, foto itu termasuk karya seni desain grafis, termasuk desain grafis karena nggak bergerak kan ya. Kalau gerak kan namanya video kan. Nah itu. Yang selanjutnya ada animator. Animator ini kan banyak ya di YouTube itu banyak banyak kayak freelance animator gitu. Sekarang jadi seorang animator itu nggak harus terikat dengan perusahaan, bisa freelance kayak di YouTube itu ada Vernalta, ada Dasi Ganteng, silakan dilihat, itu karya anak-anak Indonesia ya. Memang nggak sekeren Disney ataupun perusahaan anime yang lain, tapi isi dari anime mereka, buatan mereka itu menarik gitu, sesuai dengan cita rasa, selera humor kita seperti itu. Bisa dilihat di YouTube-nya, nanti saya share ya sebagai contoh seperti itu. Selanjutnya ada visualizator. Visualizator ini kayak tugasnya itu gini. Misalnya nih ya, kamu ada bos kamu tuh kayak gini. Saya pengen desainnya itu kayak gini, bisa buat audiens itu kayak menarik, menggoda. Terus personal brandingnya itu kayak gini, kita tuh menampilkan meskipun menggoda tapi tetap elegan. Nah seperti itu. Gimana caranya membuat desain sesuai dengan arahan dari bosmu? Tugas kamu adalah memvisualisasikan deskripsi dari bos kamu seperti itu. Selanjutnya ada video editor. Video editor ini kayak sekarang kan banyak ya youtuber gitu. Nah di balik layar para youtuber itu pastinya ada tim dong ya, ada videografernya. Nah termasuk ada video editornya, mereka yang mengedit video-videonya sehingga nggak mentahan gitu ya. Ada teksnya ataupun ada sound effect-nya seperti itu. Selanjutnya ada integrated designer. Ini biasanya kalian biasanya main game apa? Ya Mobile Legend, PUBG, apa itu? Anak kecil itu pakai apa? Ya Free Fire ya. Nah itu juga yang mendesain itu adalah integrated designer namanya. Ya kalian juga bisa jadi seperti itu. Kalau kalian mendalami desain grafis secara mendalam ya, tapi di bidang itu pastinya untuk desain grafis di animator sama di integrated designer itu pastinya beda ya. Kalian harus mempelajari lebih dalam gimana sih selera audiens di sini seperti itu. Oke, ini untuk daftar pustakanya. Nanti di sesi diskusi kalau misal kurang lengkap ataupun kepo dengan secara mendalam materi tersebut, bisa dikepoin di daftar pustaka yang saya ambil ini. Bisa dilihat di situ ya. Bawa HP kan? Nggak apa-apa.
di sesi pembelajaran gak apa-apa dibuka HP-nya dengan catatan untuk membuka materi ya, untuk belajar, bukan untuk chattingan ataupun WA, main WhatsApp ataupun main Mobile Legend seperti itu. Oke, sekarang kita sudah sampai di sesi diskusi kelompok. Jadi silahkan kalian buat kelompok 4-5 orang. Saya beri waktu 5 menit untuk mencari rekan-rekan kelompoknya. Ya sudah. Oke, silahkan berdiskusi tentang terkait soal yang saya berikan ini, yang bisa dilihat di slide ya. Nah, itu kan ada 4 soal ya. Silahkan didiskusikan sehingga saya kasih waktu diskusi 15 menit, cukup ya. Itu untuk mendiskusikan. Dan usahakan setiap individu, setiap anggota itu benar-benar paham materi yang kita ajarkan hari ini seperti itu, oke? Oke, silakan dimulai diskusinya. Oke, gimana? Di sesi diskusi ini apakah ada kesulitan atau ada yang masih bingung? Nggak apa-apa, disampaikan aja. Tadi kan saya nggak kasih sesi tanya jawab ya Kak, biar lebih tanya jawab sama temennya, lebih diskusi sama temennya gitu. Tapi kalau misalnya udah diskusi sama temennya nih, udah berusaha nyari jawaban tapi masih bingung, atau udah ketemu jawabannya tapi masih bingung cara memahaminya, nggak apa-apa, silakan disampaikan. Ada kendala? Ada pertanyaan? Iya, kita kan belajar tentang desain grafis dulu ya, desain yang nggak gerak dulu, yang apa itu ya, yang statis dulu, baru kalau kalian udah bisa menguasai yang statis, kita akan belajar yang motion. Sekarang itu ada pekerjaan motion graphic designer. Nah itu ada kendala, ada pertanyaan lagi di kelompok lain? Oh, prinsip komunikatif itu seperti desain misalnya ya, ada sebuah desain. Nah, komunikatif itu dapat memudahkan audiens untuk memahami materi itu. Jadi desainnya itu memberikan pesan yang dapat dipahami ataupun dibaca oleh audiens seperti itu. Jadi komunikatif itu kan berasal dari kata komunikasi ya, yaitu pentransferan pesan seperti itu. Jadi komunikatif ini dapat memudahkan proses pentransferan pesan tersebut kepada audiens. Bahasa lebih mudahnya, orang yang lihat desain ini tuh udah paham, oh ini tuh maksudnya kayak gini gitu. Udah paham? Oke. Waktu untuk diskusi sudah selesai. Saya harap setiap individu, setiap anggota dari kelompok kalian benar-benar memahami materi hari ini. Saya ingin untuk menguji, saya akan pilih secara random setiap individu dari kelompok 1, 2, dan 3. Ini kan ada 3 kelompok ya. Setiap kelompok akan saya pilih satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan untuk kelompok berapa dulu ya? Untuk kelompok 2 dulu, silahkan RM, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih. Berikan applause yang meriah untuk RM. Iya, penjelasannya sangat detail ya, sangat memahami sekali seperti itu. Selanjutnya untuk kelompok 3, silahkan siapa ya? Silahkan Cukup ya, silahkan. Ya, berikan applause untuk Jungkook. Iya, Jungkook juga udah dapat menyampaikan jawaban-jawaban dari soal yang tadi didiskusikan ya. Mungkin agak grogi aja gitu ya. Nggak apa-apa. Selanjutnya di kelompok 1 saya pilih Suga, silakan maju ke depan, dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, gak usah lalu, nggak apa-apa. Ya, berikan applause untuk Suga. Ya, Suga ini malu-malu gitu ya orangnya. Kalau Jungkook itu pede tapi emang agak ngebuk gitu, nggak apa-apa. Ngebuk itu juga manusiawi. Kalau Suga ini emang bener-bener malu-malu ya, terlihat dari senyumannya. Ya, bagus sekali Suga. Terima kasih untuk presentasinya. Oke, selanjutnya kita ke tahap turnamen. Nah, pertandingan kuis jawab cepat seperti itu. Jadi setiap kelompok silakan pilih satu anak untuk menjadi delegasi atau wakil dari kelompok kalian
untuk mengikuti kuis jawab cepat seperti itu. Silahkan saya berikan waktu 2 menit untuk memilih temennya. Oke, di sini yang terpilih ada Jin, Jungkook, dan Suga. Ya, silahkan bersiap-siap ya. Sudah siap? Gimana perasaannya menjadi delegasi? Bukan? Iya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Prinsip desain grafis ada berapa? Iya. Ya, benar. Kita ke soal selanjutnya. Silahkan yang mendapatkan skor tolong dong ditulis di papan tulis ya. Pertanyaan selanjutnya, salah satu peluang pekerjaan desain grafis yang mendesain aplikasi disebut dengan salah. Coba kamu juga silahkan jawab. Iya, benar. Selesai ya kuisnya. Sudah ada 10 soal yang telah dijawab oleh para delegasi kelompok 1, 2, dan 3. Kita akan jumlah skornya. Silahkan dijumlah. Bapak wasitnya ini ya yang nulis skornya. Dan ternyata yang paling banyak skornya adalah kelompok dari Jin. Silakan diberikan aplaus yang meriah. Oke, terima kasih untuk kelompok Jin yang sudah bersemangat ya. Kelompoknya juga memberikan support yang semangat gitu, sehingga Jinnya juga melakukan yang terbaik untuk kalian, untuk kelompoknya seperti itu. Oke, untuk prinsip-prinsip desain grafis saya ingin satu orang saja yang menyebutkan. Ya, silahkan yang ingin nilai tambahan silahkan disebutkan apa aja sih prinsip-prinsip desain grafis tadi. Ya, silahkan. Iya, keren. Masih ingat ya? Ada kesederhanaan, keseimbangan, apa irama, terus apa lagi tadi? Penekanan, kesatuan, sama proporsi. Ya. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan antusias yang sangat semangat gitu ya, yang sangat tinggi. Terima kasih kepada para delegasi yang sudah berdedikasi kepada para anggotanya. Oke, tolong jangan dilupakan ya materi hari ini, karena materi ini sangat basic buat anak multimedia. Untuk kalian buat motion graphic, video editor, atau karya-karya desain semuanya itu perlu ingat ini, ada prinsip-prinsipnya yang utama itu ya, yang harus diterapkan dalam pembuatan desain grafis seperti itu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengaplikasikan unsur sama desain grafis ini ke dalam sebuah karya seni yang sederhana dulu, yaitu namanya nirmana. Seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian lirik-lirik, kalian baca-baca sedikit untuk biar tahu gitu ya, biar lebih mudah belajarnya di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Semoga materi ini bisa memberikan value untuk masa depan kalian. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.